minimal itu sudah di angka 1 juta, bahkan sampai 20 juta, 50 juta tuh ada. Halo warga TL, selamat datang di Ontel Podcast. Halo warga TL, selamat datang di Ontel Podcast episode titik temu volume 3. Wah, gak kerasa banget nih, udah di volume 3. Dari yang kita pertama sama Bang El, kedua sama Kak Rahel, dan yang ketiga kita kedatangan narasumber dari alumni Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta juga tentunya, yang luar biasa. Pada pagi hari ini ada Bang Farhan. Nah, oke, mungkin boleh disapa-sapa juga, Bang. Oh iya, sebenarnya aku perkenalan dulu ya. Halo, nama aku Farhan Hilmi, biasa dipanggil Farhan. Dulu NIM-nya 114160056. Dulu juga aktif di himpunan dari divisi Infocom sama teman-teman ini. Halo, tepuk tangan semuanya. Keren. Nah, sebelumnya mungkin aku juga mau memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, aku Tiara dari angkatan 2021 yang akan memandu podcast kali ini. Tiara juga pengen kasih tahu bahwa titik temu ini adalah sebuah inovasi baru dari HMTL periode 2022 yang akan membahas seputar dunia pekerjaan. Nah, seperti yang Tiara katakan di awal bahwa kita hari ini kedatangan Bang Farhan, alumni tahun 2016 yang pada kesempatan kali ini kita membawa tema baru gitu. Jadi mungkin yang kemarin-kemarin tentang dunia pekerjaan di sektor tambang dan yang lain. Nah, kali ini itu dunia pekerjaan juga tapi suatu hal yang baru gitu. Jadi kita bakal membahas tentang dunia kewirausahaan gitu, teman-teman. Nah, mungkin kita sambut lagi secara formalnya nih. Ada Bang Farhan di sini, mungkin boleh diceritain dong Bang untuk backgroundnya sedikit lagi gitu. Oke, aku tak ceritain background di balik karir ini gitu ya. Jadi cerita gimana aku lulusan seorang dari jurusan teknik lingkungan yang sebagai berprofesi di luar karir yang di luar engineering, yaitu jadi sekarang aku ini berprofesi sebagai fotografer produk, profesional fotografer produk gitu. Cuman lebih kayak ke freelance sih sebenarnya. Jadi nggak cuman fotografer produk tapi juga fotografer kebutuhan lain seperti wisuda, engagement dan lain-lain gitu. Nah, jadi dulu ceritanya itu aku di mahasiswa aktif. Jadi sebenarnya aku sudah hobi motret dulu semenjak SMA di akhir gitu kan. Terus kemudian sampai ke kuliah itu aku mulai bisa komersil istilahnya sudah mulai berpenghasilan di semester 3. Jadi itu komersil pertamaku itu dari fotografer produk. Nah, gitu. Nah, jadi dulu kan kita pernah ada tren ini ya, istilahnya hunting gitu, hunting foto. Jadi ya, dulu betul ya. Nah, jadi aku dulu suka DM-in teman-teman cewek gitu. Jadi aku ngajak kenalan terus ngajak foto. Jadi salah satunya itu teman-teman di UPN sendiri. Jadi dulu ada kenalan mahasiswa baru di UPN seangkatan 2016 juga. Aku ajak foto bareng, terus dia akhirnya mau gitu kan. Udah satu, jadi 1, 2 orang, 3 orang gitu kan kita ajak foto bareng. Terus ada temen angkatanku sendiri di 2016 namanya Kak Ermin. Dia pas itu juga sambil jualan produknya itu scarf. Nah, habis itu dia karena tahu aku suka foto sama teman-teman cewek gitu kan. Nah, dia minta tolong ke aku untuk ngefotoin produknya gitu kan. Oke, di situ ya udah aku bantu aja gitu. Foto terus ngajak teman yang bisa hunting gitu kan. Terus ya udah tak kasih hasilnya terus tak upload. Terus iseng-iseng aja oke, tag lah Erwin, nama jualanmu apa, Instagramnya gitu kan. Ini Bang gitu kan. Terus ya udah aku upload di Instagram, aku tag Instagram jualannya dia sama aku tag modelnya gitu kan. Udah setelah jalan dari situ tahu-tahu ada yang DM kayak gini di DM request. Halo Kak, boleh minta price list-nya? Kaget aku. Price list itu apa? Aku juga nggak tahu dulu tuh apa. Yaudah aku searching tuh di internet. Price list. Iya, apa gitu. Price list adalah menu atau harga gitu. Aku ditanyain harga padahal aku nggak kerja apa-apa gitu, cuman buat have fun doang gitu kan. Oh ya udah sembarang, tak kasih aja 5.000 Kak gitu. Oh iya Kak,
boleh kak, alamatnya di mana ya kak? Maaf kak, ini sebelumnya foto apa ya? Foto produk kak. Oh itu produknya apa? Hijab gitu. Oh ya, terus udah kasih alamatku. Udah akhirnya produknya ngirim. Beneran dong, ada produk yang sampai di alamat rumahku. Nah di situ aku mulai ngajakin teman huntingku dulu terus yaudah kita tinggal cari kafe, terus foto deh di situ. Nah di situ baru aku dulu nih yang berpenghasilan yang cuma kecil dulu ya, cuma sekian, terus ya udah aku cuman jajanin teman modelku ini ya buat makan di kafenya aja gitu kan. Nah dari situ akhirnya singkat cerita mulai, nah setelah foto ya aku upload lagi, di situ aku mulai termotivasi, wah ternyata di sini adalah cuannya gitu kan. Nah dari situ akhirnya aku mulai berpenghasilan ya sampai semester 3, 4, 5, 6 gitu ya. Cuman walaupun di tengah-tengah kesibukan laporan, kan kalian juga sekarang gini ya? Iya, betul banget. Praktikum, laporan, konsul gitu ya? Iya. Nah, terus pasti kalian kayak punya waktu senggangnya pas di UTS atau UAS. Itu kan laporan nggak ada ya? Benar-benar. Nah, aku di situ nakalnya itu sih. Jadi, aku bukannya belajar tapi malah itu foto-foto gitu. Sambil ngerjain kerjaan yang ada gitu kan, photoshoot. Nah, di situ jadi aku akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang itu berkelanjutan. Nah jadi itu yang latar belakangnya karirku sekarang itu adalah awalnya dari hobi. Jadi yang aku kerjakan sekarang adalah dari hobi gitu. Oke Bang. Terus dari yang Tiara simak dari tadi gitu kan, kan kita tuh backgroundnya sebenarnya teknik lingkungan gitu loh Bang. Jadi yang kayak emang benar-benar profesinya itu benar-benar pekerjaan yang berprofesi banget gitu loh. Oke, jadi di sektor tambang minyak gitu ya? Iya betul. Nah kalau dari abang sendiri kan mungkin itu bukan keputusan yang besar untuk memilih dari yang kita belajar tuh ini, tapi malah berkecimpung di dunia kewirausahaan yang jauh banget gitu loh dari apa yang kita pelajari. Kira-kira apa yang ngebuat abang tuh akhirnya memutuskan untuk memutuskan hal itu gitu Bang? Gitu ya. Oke, jadi memang betul, itu bukan keputusan kecil, butuh keputusan yang sangat besar untuk berani memutuskan karirnya. Yang sudah kita berapa? Ya 4 tahun lebih kuliah di teknik lingkungan ya, keteknikan, tapi sedangkan karirnya kita malah ngambil di luar itu. Jadi yang pertama yang bikin aku cukup yakin sama karir ini tuh pertama yaitu karena aku sudah memulai karir itu di semester 3 ya. Hobi terus komersilnya sudah itu. Jadi aku sudah terlanjur tercebur di situ. Semester 3, 4, 5, 6 sudah berapa tahun tuh? 2 tahun lebih lah. Nah, jadi bukan karena kesannya terlanjur tercebur gitu, tapi aku sampai sekarang tuh masih cinta, masih hobi sama pekerjaan ini. Nah, tapi tentunya kan namanya kalau udah karir ya nggak mungkin lah ya kita kalau sudah lulus terus hidupnya cuman ngerjain hobi aja gitu, terus duitnya nggak. Nah, di sini aku juga mengembangkan side skillku. Jadi di samping mengerjakan hobi, kita juga harus mengembangkan sisi bisnisnya gitu. Dan jadi alhamdulillah sekarang sambil berkembang, cuannya ya nggak jauh beda sama orang yang kerja di engineering. Jadi makanya sekarang ijazahku ya sekarang tuh nggak kepake, tapi sudah tak ambil kok gitu. Siap. Oke, luar biasa banget ya teman-teman narasumber kita pada hari ini gitu. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang nonton atau dengar podcast kali ini tuh juga udah pada terbuka lagi gitu Bang. Jadi kalau karir itu ternyata ya nggak mentok-mentok berdasarkan jurusan yang kita emban di dunia perkuliahan gitu. Jadi bisa juga di luar. Nah, mungkin Tiara mau tanya juga gitu. Kira-kira untuk bisa mulai dunia wirausaha gitu kan Bang, jadi mungkin nggak langsung ada step-stepnya gitu Bang. Gitu, jadi mungkin kalau menurut Bang Farhan sendiri langkah awal kita tuh untuk mungkin sebagai mahasiswa sekarang juga atau nanti misalnya kita sebagai fresh graduate, itu kira-kira menurut Abang langkah awal yang harus kita persiapkan untuk bisa terjun ke dunia wirausaha tuh apa Bang? Oke, jadi langkah-langkah untuk terjun di dunia wirausaha yang kayak gini ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya ada satu di luar keteknikan di luar step, yaitu ada dari diri sendiri dulu. Jadi bukan nyiapin apa-apa, tapi nyiapin ya itu balik kayak ceritaku itu karena awalnya hobi dulu. Jadi kalau untuk di wirausaha ini kita nggak bisa langsung yang namanya mikir uangnya dulu gitu. Nah jadi karena kita hobi, jadi kayak
keringat yang keluar itu malah kita senang. Kita nggak memikirkan oh capek nih, wah panas nih, tapi kita senang. Jadi syaratnya itu adalah senang dulu sama pekerjaan apa yang kita tekuni. Jadi wirausaha ini. Nah, jadi kalau sudah senang, baru insya Allah hasilnya kan maksimal gitu kan. Nah hasil maksimal, insya Allah akan dihargai sama klien-klien gitu. Jadi udah cuannya akan mengikuti. Nah nanti kalau sudah mengikuti, ya udah kita tinggal bikin standarnya sendiri gitu. Walaupun terkadang klien ada yang minta harga rendah atau yang menengah ke atas. Nah, tergantung kita sudah di level mana. Dulu yang entry level tentunya sekarang sudah beda sama yang level yang sekarang. Nah, gitu sih. Oke. Jadi mungkin Tiara juga mau highlight bahwa jalani apa yang kita sukai dulu gitu Bang, dan jangan takut untuk memulai dulu gitu. Iya. Gitu ya Bang kira-kira. Betul, syaratnya suka dulu. Oke. Nah, mungkin di dalam dunia wirausaha gitu kan Bang, jadi mungkin kita ya sudah menjadi rahasia umum lah kalau di dunia wirausaha itu ada saatnya kita lagi di atas, lagi di bawah, terus mungkin banyak ups and downs-nya lah gitu Bang. Nah kira-kira dari Abang sendiri pernah ada di fase itu nggak? Terus cara bisa survive dari keadaan ketika lagi downs itu gimana gitu Bang? Oke, jadi cara aku survive ya ketika memang betul walaupun aku hobi sama motret ini tentunya nggak selalu status karirnya itu selalu di atas enak terus gitu, pasti ada namanya capek. Jadi walaupun aku itu hobi motret, ada juga masa jenuhnya gitu. Saya masa jenuh dan juga ada masa downnya, misal kayak orderannya kurang gitu kan, jadi sepi lah istilahnya. Nah itu cara aku survive adalah ya aku bukan terus udah wah sepi nih memang kayaknya harus ke engineer udahlah apply kemana gitu, aku enggak. Kalau dari aku sih enggak, tapi mungkin orang lain boleh-boleh aja gitu saja. Jadi mencari pekerjaan utama di engineer dulu, terus cari kerjaan sampingan di fotografer gitu misalkan ya. Kalau aku enggak, cara survive-nya ya udah aku punya hobi lain. Hobi lainku itu supaya kita enggak penat gitu ya. Jadi hobi lainku tuh ada futsal sama main biliar gitu. Jadi udah kalau memang lagi sepi ya udah istirahat dulu aja. Ngapain hobi yang lain gitu yang bisa bikin kita fresh lagi gitu ya. Udah main biliar, main itu. Kalau enggak evaluasi. Justru ya pertama sebelum healing lagi ke yang lain, evaluasi dulu kenapa bisa kurang. Kita cek dulu. Ini dalam bicara soal bisnisnya sih. Jadi cek dulu pasar marketnya. Kenapa mereka bisa lagi kurang. Nah itu sembari itu juga bisa cek dulu, ada yang penting itu namanya portofolio. Jadi kan nama fotografer ini kan pasti orang-orang ngelihat dari hasilnya dulu ya, hasil fotonya kayak gimana, itu sering-sering kita upload. Nah nanti di situ baru itu yang bisa membantu kita untuk bantu survive dari masa keterpurukan untuk bisa kembali stabil lagi. Jadi gitu. Jadi selain upload portofolio, kalau enggak ya udah healing aja gitu untuk refresh lagi. Sebenarnya ini kan pekerjaan seni gitu ya. Jadi ya udah, jadi nggak ada cara-cara yang gimana. Itu yang aku juga bikin betah di kerjaan ini. Ketika lagi stres, kita bisa cuti kapanpun kita mau. Kalau engineer kan ya sudah, cutinya kapan berdasarkan rosternya kapan ya segitu. Kamu penat nggak penat masuk kerja gitu, sakit nggak sakit ya pasti WFH lah seenggaknya. Ya gitu lah, ya kan? Gitu. Bener ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga yang nggak mau kerja terus gitu, jadi bisa nih jadi wirausaha gitu teman-teman. Bisa nentuin jam kerja kita sendiri gitu ya Bang ya. Iya, tapi itu sih kalian gak apa-apa nanti kalau bisa mau kerja jadi wirausaha atau apa. Tapi yang aku mau titip pesan ke kalian, kuliahnya harus bener dulu, harus cepat selesai. Dah, yang penting kalau kuliah cepat selesai kan baru bisa kerja yang enak gitu. Kalau dulu aku terkendala sih, dulu sambil kerja sambil skripsian juga, jadi malah skripsinya tak kerjain lama karena sambil kerja gini. Dulu kan masih hobi, awal-awal kan masih mudah mengatur waktunya. Begitu sudah cukup levelnya cukup naik sedikit, kita punya klien yang tetap gitu loh. Jadi Mas Farhan bisa foto, Mas Farhan bisa foto. Sedangkan aku juga ditanya dosen, kapan revisinya. Nah itu aku pusing banget. Jadi akhirnya udah aku pulang, aku harus memberhentikan job. Tapi kalau aku tetap di Jogja, itu klien tetap nemu aja caranya.
tahu-tahu produk udah ada di rumah gitu kan, itu kan rasanya tanggung jawab kayak harus dikerjakan kan, itu duit orang gitu kan, duit brand yang udah dipercayakan ke kita. Sedangkan kita juga punya tanggung jawab sebagai mahasiswa gitu. Nah yaudah akhirnya aku pulang ke asalku di Kalimantan. Nah dari situ kan produk nggak ada yang bisa ke situ lagi kan. Di sana juga nggak ada model, nggak ada kafe. Udah dari situ kebetulan pas itu lagi COVID, jadi udah aku skripsian secara online aja gitu. Akhirnya sampai selesai gitu. Oke bang. Terus dari cerita abang juga tuh Tiara ada meng-highlight sesuatu kalau selama abang merintis usaha sampai detik ini tuh berarti ada klien tetap dan lain-lain gitu kan bang. Nah kira-kira ada tips and trick gak bang? Jadi gimana cara kita tuh untuk bisa berwirausaha yang membuat klien itu menjadi percaya gitu sama kita bang? Oke. Membuat klien agar mereka bisa tetap repeat terus ke kita gitu ya. Iya betul. Jadi ya betul. Ada sih. Jadi tips and triknya itu agak sedikit abu-abu sebenarnya. Kita harus cocok klik dengan brand itu. Di luar harga itu adalah hasil kerja kita, baik dari segi kualitas dan kecepatan. Nah, kalau dari klienku ini, dia itu selain kualitas juga hasil kerja cepat. Jadi misal foto hari H, ya jadinya juga malam hari H gitu. Nah, itu yang bikin customerku itu menjadi klien tetapku. Itu salah satu kuncinya. Cuman ada juga di teman-teman fotografer lain yang punya klien tetap karena mereka mempunyai kemudahan yang lain. Misal sesimpel ini entah saudaranya sendiri bisa jadi, atau jarak, misal brandnya ada di domisili Bandung, nah fotografernya juga di Bandung, jadi mereka nggak perlu kesulitan mengirim jauh ke Jogja, jadi pilihnya ke Bandung. Jadi banyak yang mempengaruhi, faktor mempengaruhi bagaimana kita bisa menjadi brand tetap. Nah tapi itu aku punya brand tetap, klien tetap dari domisili mana tuh, Kebumen. Nah dia cocok terus sama aku. Nah yang bikin dia cocok sama aku adalah katanya hasil dan kecepatannya gitu. Padahal teman-temanku ada yang lebih pro, ada yang sudah bukan entry level, maksudnya levelnya sudah di atas aku, harganya juga lebih mahal. Dia sudah pernah coba ke sana, tapi kembali lagi ke aku karena ya itu dibilang kecepatan dan kualitasnya lebih senang ke aku. Padahal dia domisili Kebumen. Dia juga punya sebenarnya fotografer dan videografer yang ada di Kebumen. Nah, cuman karena hasilnya tidak pas gitu ya, dia tetap bela-belain untuk udah diantar jemput langsung ke Kebumen, pulang Kebumen Jogja. Jadi kayak gitu. Baik. Jadi mungkin boleh di take notes ya teman-teman ya, untuk dicatat gitu. Apalagi untuk sobat warga TL juga yang pengen berkecimpung mengambil dunia wirausaha tuh di dunia fotografi gitu. Itu boleh di take notes banget teman-teman, dicatat. Iya. Oh ya, aku mau nambahin notes dulu. Sebenarnya yang aku sebagai fotografer mengerjakan hobi ya. Jadi karirku ini sebenarnya bukan berarti wah enak nih ngerjain hobi, berarti santai dong, asik dong. Mainnya kerjanya cuma ke kafe, foto-foto, pulang udah. Sebenarnya nggak gitu. Jadi tetap yang namanya kerja itu tetap ada namanya, kayak kalau kalian laporan itu begadang pasti ada. Yaitu aku bikin klienku tetap adalah aku begadang. Jadi bangun pagi-pagi, berangkat foto, karena kita foto pagi supaya menghindari nih kayak gini nih, lihat kafe yang kita datengin kan belum banyak ya orangnya, jadi pagi-pagi kan pengunjung masih sedikit, jadi bocor. Dan hujan pun enggak, Jogja kan siang sore hujan, pagi-pagi ngerjain sampai sore photoshoot, pulang langsung edit sampai malam. Nah itu kan hasil fotonya banyak, videonya banyak, diedit sampai semalaman, kayak ngerjain laporan tuh jam 1 jam 2 kelar langsung kirim. Nah itu yang bikin brand bagus. Ya dulu sih aku sampai ya larut-larut, bahkan sampai jam 4 subuh pernah. Tapi sekarang kan sudah mulai terbiasa, sudah mulai meningkat skillnya. Jadi ya bisalah jam 10 kelar atau jam 11 kelar gitu. Jadi intinya kalau kerjaan itu nggak ada yang enak, walaupun hobi, tetap yang namanya harus berusaha lebih gitu. Baik bang. Nah terus juga bang, ini kan mungkin sudah sekitar berapa tahun bang merintis usaha ini berarti? Aku merintis usaha ini semester 3 itu, aku angkatan 2016 masuk, berarti di 2017 awal sampai 2023, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 ke 7 tahun sekitar. Sudah sekitar 7 tahun gitu bang. Jadi sudah cukup lama gitu bang ya.
Nah, mungkin boleh diceritain Bang, kira-kira perbedaan dari Abang sebelum merintis usaha ini, mungkin perbedaan dari Abang juga awal merintis usaha ini sampai akhirnya berada di titik sekarang tuh, kira-kira perbedaan yang dirasakan apa Bang? Oh ya, yang perbedaan dirasakan ya. Ya, yang sebenarnya yang jelas yang terasa bedanya itu rekeningnya ya. Saya itu tentunya kualitas diri. Dulu aku yang bisanya hanya pasif, yang menerima belum banyak pengalaman lah. Nah, yang sekarang alhamdulillah agak sedikit lebih dipandang. Jadi dulu aku kan cuman kuliah teknik lingkungan sebagai fotografer. Oh ya, aku juga ceritain aja deh. Jadi dulu sebenarnya pasti kalian bakal ngalamin ini. Kalian yang kuliah di teknik belum tentu bisa berkarir di wirausaha fotografer gini. Yang pertama alasannya adalah dukungan orang tua, betul ya? Nah, itu dia. Aku juga dulu ngalamin gitu. Aku dulu bukan dilarang, tapi hanya nggak disupport aja gitu. Dulu sama orang tua itu dulu kan cuma dibeliin kamera satu gitu doang kan. Alah, ya udah cuma dibeliin, cuman paling ya buat teman-teman anak-anak lain, cuman buat happy gitu doang kan. Nah, terus cuman dari situ ya udah aku akhirnya nunjukin gitulah kalau sebenarnya aku juga sering nih minta izin kayak keluar kota buat foto-foto gitu kan. Itu kadang sering dilarang juga. Udahlah, mending di rumah aja, duitnya dipakai apa kayak gitu kan. Terus ya udah aku akhirnya pakai duit jajan sendiri, maksudnya buat latihan foto gitu kan. Nah, akhirnya sampai dalam komersil ini secara nggak sengaja atau kebetulan hasil fotoku itu dilihat sama orang tua teman-temannya dari orang tuaku gitu, teman kerjanya. Terus kalian, bu ini hasil fotonya anak ibu ya yang Farhan, ini sama modelnya saya lihat di Facebook gitu kan ada iklan ads gitu kan. Oh iya, kau tahu dari mana? Iya, nih ada di Facebook, ini lihat nih, saya juga ngikutin Instagram anak ibu loh yang story bareng kak ini modelnya gitu. Oh iya, nah dari situ satu ibu saya yang mulai support di situ. Nah, terus ayah saya ini kan ya udah ya cuman ngeliatin ini dulu yang secara pasif nerima uang jajan. Nah, sekarang sudah bisa bilang untuk stop, untuk gak usah kirim jajan lagi, terus tinggal tunjukin aja ini rekeningku sekarang. Nah, dari segitu sekarang udah dapat support diberi restu untuk kerja di fotografer ini dan tidak mengambil industrinya gitu, industri keteknikan lah gitu. Oke Bang. Tapi Tiara mungkin mau make sure lagi gitu Bang. Apakah di bidang teknik lingkungan itu ada membantu di wirausaha Abang sekarang? Oh, jadi sebenarnya ada nggak sih teknik lingkungan itu berperan dalam aku merintis atau membesarkan usaha ini ya? Kalau teknik lingkungan, aku cerita di teknik lingkungan ini aja ya. Kalau secara akademi atau pelajaran yang dipelajari kan itu di semester berapa ya, kan ada mata kuliah kewirausahaan ada kan? Iya, betul ya. Nah, ya itu paling secara teori-teori itu ada yang sedikit kepake di situ. Cuman yang aku lebih kepakainya itu di non teorinya, jadi bukan non akademinya. Itu kan aku hobi foto, jadi dari keorganisasian ini, contohnya ini nih, yang bakal jadi pembelajaran. Misal mas videografer di situ itu mungkin aku lihat kayaknya bisa kayak aku nanti. Aku dulu kayak kamu. Aku dulu setiap proker himpunan aku berdiri di belakang kamera. Jadi orang belakang kamera, foto, edit, video bareng teman-teman. Nah, akhirnya aku ya kayak gini. Jadi yang kepake dari teknik lingkungan adalah himpunan, organisasi kayak gini, pengalaman-pengalaman itu yang membantu aku dalam proses belajar menuju ke wirausaha fotografer ini. Gitu. Betul Bang. Tiara juga setuju bahwa kita dunia perkuliahan bukan aja di bidang akademik gitu Bang, bukan aja di bidang akademis, di luar kelas kita juga bisa mengeksplor banyak hal baru gitu melalui organisasi, UKM dan lain gitu untuk meningkatkan skill-skill kita yang bakal nanti berguna di kedepannya gitu Bang. Ya betul. Jadi untuk kalian yang sekarang kayak teman-teman yang masih mempertahankan dan meluangkan waktunya, membela waktunya untuk ikut UKM, jadi abang kasih tahu itu bukan sebuah kesalahan, itu sebuah betul yang kalian ini. Yang penting balance saja antara kuliah di TL sama UKM-nya.
Karena siapa tahu karir itu munculnya dari engineer di teknik lingkungan bisa, dari UKM itu bisa. Jadi bagus, pertahankan aja. Siap Bang. Nah, terus nih Bang, berbicara tentang dunia wirausaha gitu kan Bang. Sekarang usaha Abang fokus di bidang fotografi gitu. Kira-kira ada kepikiran untuk merintis di wirausaha tapi sektor lain gitu Bang, atau gitu. gimana? Oh, jadi kira-kira aku ada kepikiran nggak ya untuk membuka usaha di bidang sektor lain selain fotografi gitu ya? Iya, betul. Kalau untuk kepikiran sementara ini aku ada. Jadi aku cara mikirnya gini, kan aku foto produk itu yang membayar aku adalah klien yang pelaku UMKM bisnis online gitu kan. Nah, jadi aku dalam photoshoot ini total spending yang dikeluarkan oleh brand atau klien untuk membayar aku fotografer, videografer, talent atau model, lokasi photoshoot, cafe atau hotel gitu kan, itu minimal itu sudah di angka 1 juta, bahkan sampai 20 juta, 50 juta tuh ada. Itu total yang dikeluarkan oleh dari klien. Nah, dari situ aku melihat, wah, kok mereka mampu ya membayar kami semua ini sebesar itu. Jadi, ini baru hanya pandangan aja. Mungkin aku tertarik untuk membuka usaha bisnis online di sektor fashion. Gitu. Baik Bang. Mungkin boleh diceritain lagi Bang, apakah menurut Abang sendiri di bisnis fashion itu sendiri Abang melihat peluang yang besar gak kira-kira di situ Bang? Jadi makanya memutuskan untuk berpikiran untuk membuka bisnis di sektor itu gitu. Oke, kalau ngelihat peluang bisnisnya itu ya, itu sekarang ada. Karena aku cerita ini juga nih, awal aku naik dari fotografer produk ini. Jadi dulu kita kan pernah ngalamin di tahun 2019 yang namanya COVID, betul ya, COVID. Nah, dulu aku yang awalnya fotografer produk biasa itu belum meningkat, tapi meledaknya ada titiknya justru yang di COVID, yang dimana-mana orang dapat PHK, terkhusus kayak orang-orang engineer. Nah, itu kan misal kerja di pertambangan atau minyak itu mungkin ada tuh yang kena PHK. Nah, justru aku itu bukan mengalami penurunan tapi justru peningkatan yang signifikan. Karena toko-toko baju yang jualannya offline di toko-toko jalan gitu, mereka semua berbondong-bondong pindah ke online. Nah, mereka semua mencari namanya fotografer produk. Dah, di situ ya itu pas di masa skripsi itu, aku malah sangat-sangat banyak dapat keuntungan besar itu, yang cukup tinggi lah, yang alhamdulillah di situ. Nah, dari situ, aku lanceng ya. Tadi nanya apa sih? Menurut Abang sendiri di dunia fashion itu sendiri, Abang melihat peluang yang besar dari situ Bang? Ya, nah dari situ berpeluang karena sekarang berjualan sudah terbuka sektornya, gak hanya offline tapi online. Jadi menurutku itu peluang yang sangat terbuka banget. Jadi kita nggak perlu buka nggak perlu sewa toko, ya kan, nggak perlu sewa toko atau nggak perlu sewa restoran yang gitu. Tapi kita sudah bisa berjualan dari rumah sendiri. Rumah itu ya udah dijadiin gudang tempat penumpukan baju yang mau dijual. Sisanya tokonya adalah bersifat online, digital. Jadi foto, video, produksi sendiri itu sudah bisa kayaknya. Gitu. Baik. Kalau menurut Abang sendiri juga berarti berwirausaha itu menurut Abang sendiri itu penting atau ya udah dijadikan usaha sampingan juga nggak apa-apa atau gimana gitu? Ya, betul. Aku itu kalau menurut sudut pandangku itu sangat penting dan itu soft skill yang wajib kalian punya, wajib. Jadi kalau kalian di engineer ya, di teknik itu ya misalnya itu contoh, misal kita dihadapkan salah satu musibah ya, misal kayak COVID, kalau tahu kena PHK, terus kalau kita posisi sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya gimana kita cara menafkahi gitu kan. Nah, sehingga kita punya soft skill berwirausaha kayak gitu. Makanya aku bilang itu penting. Jadi selain kalau nanti ketika kalian mau masuk ke dunia kerja, itu soft skillnya diperbanyak. Jadi nggak hanya cuman tahu akademi pertambangan itu apa, perminyakan itu apa, pengolahan limbah itu apa, tapi soft skill dari IT, terutama IT nih. Ini IT sangat banyak yang dipakai di dunia engineer gitu. Jadi nggak cuma lapangannya, tapi IT-nya ditingkatkan soft skillnya gitu. Nah, mungkin juga nih Bang, mungkin banyak yang ingin memulai dunia wirausaha gitu kan Bang, tapi masih berpikiran bahwa
ilmu wirausaha aku tuh nggak ada, masih kurang. Sedangkan aku belajarnya di teknik, tapi aku belum belajar nih ilmu wirausaha yang baik tuh gimana gitu-gitu Bang. Nah kalau menurut Abang sendiri itu untuk bisa berwirausaha yang lancar, untuk bisa menjadi usaha kita tuh menjadi besar, itu ada ilmunya atau kita bisa terjun aja dulu, ntar ilmunya kita pelajari ya sejalan kita merintis gitu Bang, atau gimana? Ya betul yang katamu tadi, yang kedua tadi. Kalau kayak karir yang tak lewatin, yaitu aku caranya terjun dulu. Nanti kita bisa survive secara sendirinya. Aku pun juga fotografi ini nggak ada les fotografi, belajar fotografi itu nggak ada, tapi secara otodidak. Nah dari situ kan kita belajar. Nanti sebenarnya klien itu juga ikut menilai. Misal kita foto nih, kalau kita foto itu jangan dilihat sendiri, kasih tunjuk ke orang lain. Nah dari situ kita sudah bisa melihat, tunjukin ke lawan yang terdekat dulu deh. Kita kan kalau ngefoto orang berarti si model kan, nah tunjukin ke model, menurutmu gimana ini hasilnya, apa yang belum. Nah dari dia itu sebenarnya kita sudah dapat pembelajaran loh. Bahkan sampai sekarang aku masih sambil belajar. Kata modelnya, oh itu kurang mundur, oh itu kurang atas. Nah hal-hal simpel itu sudah termasuk belajar, yang dimana kalian nggak perlu mahal-mahal untuk ikut les fotografi. Nah cuman kalau ikut organisasi atau les fotografi itu sebenarnya nilai tambahnya ada sih. Relasi itu penting, relasi itu bakal kepake banget. Misal kita dalam pas mau motret nggak tahu nih lokasi mana yang bagus gitu kan. Nah misal punya teman-teman yang banyak, itu bisa kita tanyain tempatnya mana sih bagus, ini bagus, nah gitu. Oke, baik Bang. Nah mungkin tidak terasa gitu ya Bang, jadi kita udah masuk di pertanyaan terakhir nih teman-teman. Nah mungkin boleh dong Bang untuk memberikan pesan-kesan untuk mungkin warga TL sekalian yang sudah mempunyai keinginan nih untuk memulai wirausaha, apalagi ketika sudah mendengar sampai detik ini gitu kan, mungkin udah nge-boost semangat teman-teman semua untuk termotivasi banget untuk memulai wirausaha gitu. Nah, mungkin boleh Bang untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman semua. Pesan-pesan untuk teman-teman semua ya. Apalagi untuk adik-adikku yang di teknik lingkungan yang sekarang masih aktif dalam menjalani kuliah. Jadi dalam kuliah itu pertama pesan dulu aja ya. Jadi kalian Abang berpesan untuk kuliahnya dijalani dengan benar. Minimal ikuti prosedur yang ada. Kalau dosen minta tugas, kerjakan tugasnya, hadir juga hadir. Terus ya TA-nya dikurang-kurangi gitu ya. Terus kalau sama abang-abang senior juga kalau laporan praktikum, kerjakan sesuai prosedurnya. Nanti yang pengen berwirausaha, kalian juga harus sedikit lebih meluangkan waktu. Mau misal yang sudah capek laporan praktikum, bukan tidur, tapi ngapain kayak gitu yang produktif. Misal kayak aku ya foto-foto gitu ya, tapi itu dia syaratnya harus dicintai dulu. Tapi kalian juga bisa mencari tahu. Bisa kalian nggak tahu nih sama motret itu suka apa enggak sih, konten itu suka apa enggak sih, ya udah keluar aja sama teman-teman TL itu, teman-teman angkatan, jalan-jalan kayak bikin konten atau apa. Nah soalnya sekarang itu aku nggak hanya melulu fotografer gitu sebenarnya. Jadi aku juga bisa bikin video. Jadi fotografer, videografer iya, dan sekarang konten. Jadi di karirku sekarang ini itu bekerja dengan smartphone HP ini itu dibayar. Jadi aku sudah bisa dibayar dengan hanya HP aja. Aku pergi ke kafe, pernah Kak bantu ini ya, datang ke kafe ini ya untuk ngonten sama model ini, produknya sudah disiapkan, tinggal datang jam 9 jam sekian gitu ya, jam 9 sampai jam 12. Oke Kak, perlu bawa apa aja nih? Oke, untuk fotografer sudah ada, videografer sudah ada, tapi kita mau bikin konten reels yang di Instagram gitu kan. Ya udah, cuman bawa HP doang, charger, selesai. Udah, di sana tinggal ngonten-ngonten video asik gitu kan. Pulang edit kirim. Itu satu, itu yang video agak berat. Ada yang lebih ringan lagi. Ada brand besar dari Bandung itu. Jadi mereka kebutuhan fotonya justru bukan kamera digital, tapi kamera handphone. Bener-bener foto produknya pakai HP doang. Foto-foto gini doang, diem aja. Udah, tinggal setelah ngerjakan semua selesai baju, 4-5 baju gitu misalkan. Udah tinggal duduk sambil ngemil itu, aku bisa sambil ngedit di HP. Ngeditnya juga nggak kayak di aplikasi berat Lightroom atau Snapseed atau apa gitu, cuman di galeri iPhone kan ngedit satu foto bisa dipaste ke belakang gitu kan. Ya udah langsung udah selesai kan, paste,
Udah tinggal pakai WiFi cafe, aku ngupload pakai Google Drive. Udah langsung kirim ke kliennya. Udah payment. Cafe dibayarin, dapat duit juga. Gitu deh. Enak ya. Kalian pasti tertarik. Jadi untuk teman-teman yang mau mulai dunia wirausaha ini jangan takut, jadi berani aja dulu gitu Bang ya. Betul, soft skill itu sangat nggak ada batasannya. Jadi yang bahkan bekerja dengan HP pun itu sangat mungkin. Gitu. Baik, nah teman-teman, jadi kita udah mendapatkan banyak banget nih ilmu dan juga wawasan, pengetahuan dari Bang Farhan mengenai dunia pekerjaan khususnya di kewirausahaan gitu. Mungkin boleh dong Bang, mungkin untuk teman-teman yang nonton atau dengar juga pengen ngepoin Bang Farhan mungkin atau pengen tanya-tanya lagi, mungkin boleh di-spill, bisa menghubunginya kemana? Boleh gitu, banget. Bang. Sebenarnya aku juga kan ada salah satu layanan usahaku itu foto wisuda ya. Seniorku di angkatan 2014 itu sudah pernah tak foto wisuda, adik tingkatku di angkatan 2017 juga sudah pernah foto wisuda. Jadi nggak harus sendiri-sendiri, misal mau foto nih rame bertiga, berdua, itu bisa langsung berlima seangkatan pun ya bisa. Nah jadi udah tinggal nanti kalian bisa cek. Ntar aku upload portofolioku ada di Instagramku pribadi, itu namanya Farhan Hilmi, A-nya 3 yang di Han itu, Farhan Hilmi di Instagram. Nah, nanti kalian bisa cek di bio itu ada Instagram portofolio FH Kreatif. Nah, di situ hasil fotonya aku taruh di situ. Jadi yang mau foto wisuda jangan lupa hubungi aku. Dicatat ya teman-teman ya. Mungkin nanti editor boleh tambahin di sini gitu. Di Di sini sosial media abangnya gitu, dan juga jangan lupa untuk dikepoin ya teman-teman. Nah, mungkin sekali lagi kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Farhan karena sudah menyempatkan waktunya dan juga memberikan wawasan pengetahuannya, membagikannya kepada kita semua gitu. Ya, aku juga yang aku dari sendiri mau terima kasih juga sama teman-teman himpunan. Kalian angkatan berapa? Himpunan periode berapa nih? 2022 Bang. 2022. Teman-teman himpunan 2022 terutama divisi Infocom yang dulu aku juga terjun di Infocom. Aku sekarang bangga banget sama Infocom yang periode sekarang sudah membuat terobosan proker baru. Namanya apa tadi? Titik Temu Bang. Titik Temu Podcast. Tapi itu apa? Nanti ini bisa di-share di mana aja? Selain di Instagram ya? Iya, nanti akan di-share ketika sudah di-upload di Spotify sama di YouTube. Nanti akan dikabari melalui Instagram Story di HMTL UPN Veteran Yogyakarta dan juga akan diposting di feed-nya gitu. Oke, nah gitu aja. Pokoknya terima kasih buat semua mahasiswa aktif sekarang. Kalian kerja bagus. Tepuk tangan. Baik, mungkin terima kasih banyak juga Bang atas apresiasinya gitu kan. Nah, mungkin Tiara juga ingin menyampaikan bahwa semoga dengan adanya titik temu ini bisa menjadi wadah untuk para warga TL sekalian untuk bisa mendapatkan wawasan mengenai dunia pekerjaan dan bisa menjalin silaturahmi dengan alumni teknik lingkungan. Contohnya hari ini kita kedatangan Bang Farhan gitu teman-teman. Nah, mungkin sudah sampai di sini ternyata untuk episode titik temu pada kali ini. Saya Tiara dan juga narasumber kita yang luar biasa hari ini, Bang Farhan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode titik temu selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.